Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selafin Salasumbu, NIM 13142104 dari kelas 6B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Organisasi dan Sikap Profesionalisasi dalam Pendidikan. Yang pertama adalah peran organisasi dalam pendidikan. Peran organisasi profesi pendidikan dalam sistem pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, keberadaan organisasi profesi pendidikan berperan untuk memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah dan menyusun perencanaan pendidikan. Organisasi profesi juga berperan sebagai pihak yang mendukung para ahli pendidikan dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pembangunan pendidikan, mengakritis dan mengkontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dasar, serta sebagai mediator antara guru dengan pemerintah secara lebih rinci. Peran organisasi dalam pendidikan dapat mencakup hal-hal seperti 1. Penyediaan infrastruktur dan sumber daya, 2. Pembuatan kebijakan pendidikan, 3. Peraturan proses pembelajaran, 4. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Kedua, sikap profesionalisme dalam pendidikan. Guru memiliki sikap profesional yang juga disebut sebagai profesionalisme. Sebelum masuk ke pembahasan apa itu profesional, menurut Sucipto 2007 yang dikutip Sartika dan Mukhtar 2014, sikap profesional merupakan pola dari tingkah laku seorang guru terhadap profesi yang digeluti. Pola tingkah laku tersebut dapat berwujud pada perilaku guru dengan melaksanakan tugasnya. Sikap profesional bisa juga disebut atau secara praktisnya profesionalisme yang merupakan sikap dari seorang profesional itu sendiri, di mana menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaknya dilaksanakan oleh seorang yang mempunyai kemampuan di bidang profesinya. Susanto 2020. Dampak profesionalisme dalam pendidikan. Dampak profesionalisme pada efektivitas pendidikan mencakup pada kontribusi positif yang berlaku profesional dari pendidik dan tenaga ini mencakup berbagai aspek yang menunjukkan bahwa pendidik yang profesional mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kesuksesan pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, beberapa konsekuensi atau dampak dari profesionalisme pada efektivitas pendidikan meliputi 1. Meningkatkan prestasi akademik siswa, 2. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, 4. Meningkatkan reputasi atau instansi pendidikan, 5. Meningkatkan efisiensi dan kinerja instansi. Selanjutnya, strategi pengembangan profesionalisme dalam pendidikan. Peran profesionalisme guru dalam keseluruhan program pendidikan diwujudkan untuk mencakup tujuan pendidikan yang berupa pengembangan siswa secara optimal. Untuk maksud tersebut, maka peran sekolah untuk mendapatkan kemudian membangun profesionalisme guru disebut sekolah tertentu sangat besar. Untuk itu dapat mengembangkan profesionalisme guru. Madrasah harus mengikuti beberapa langkah-langkah pengembangan. 1. Perencanaan dan penetapan kebutuhan guru, 2. Rekrutmen dan penetapan guru, 3. Pembinaan dan pengembangan profesional guru, 4. Aktivitas dan efektivitas pengembangan profesional guru. Dan yang terakhir adalah tantangan dan hambatan dalam peningkatan profesionalisme. Tantangan dan hambatan dalam meningkatkan profesionalisme dalam konteks pendidikan merujuk pada rintangan-rintangan yang dihadapi oleh pendidik dan instansi pendidikan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas profesionalisme mereka. Ini meliputi berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk meraih standar tinggi dan praktik pendidikan. Berikut adalah beberapa konsep terkait dengan tantangan dan hambatan ini. 1. Keterbatasan sumber daya, 2. Perubahan kebijakan pendidikan, 3. Teknologi, kultur organisasi, citra dan kultur organisasi, 5. Tantangan personal, 6. Ketidaksetaraan dan akses dan kesempatan, 7. Resistensi terhadap perubahan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.